Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal, NIM 2121247 dari kelas PAIG akan membacakan hasil soal dan jawaban untuk penilaian UTS dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Untuk pembahasan makalah pertama, pada masa siapakah puncak keemasan atau kejayaan Daulah Abbasiyah dan apa alasannya? Di Daulah Abbasiyah mencapai puncak keemasan pada masa Khalifah Harun al-Rashid, kerana Harun al-Rashid memanfaatkan kekuasaannya untuk keperluan sosial, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dan farmasi. Yang kedua, apa saja usaha yang dilakukan dinasti Abbasiyah dalam meningkatkan peradaban Islam hingga puncak keemasan? Yang pertama, membangun rumah sakit, menghidupkan kegiatan ilmiah, membangun pusat kegiatan ilmu pengetahuan, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain, meningkatkan kualitas ilmu bahasa asing. Kemudian yang ketiga, pada dinasti Umayyah, apa saja kemajuan-kemajuan yang paling pesat berkembangnya? Pada masa dinasti Umayyah berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar Islam. Kemudian keberhasilan dalam administrasi dan keberhasilan dalam bidang militer. Pertanyaan keempat, siapakah Khalid bin Barmak? Khalid bin Barmak adalah orang yang bisa dikatakan berjasa untuk dinasti Abbasiyah yang bergerak dalam bidang dakwah dan berhasil meredakan pemberontakan yang meredakan pemberontakan pada masa itu di dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kelima, apa saja bukti sejarah dinasti Umayyah yang bisa dilihat pada saat sekarang? Contohnya seperti Masjid Kubah Batu dan Masjid Agung Umayyah. Kemudian untuk pertanyaan untuk pembahasan kedua, pertanyaan pertama, apa penyebab berakhirnya dinasti Abbasiyah? Penyebab berakhirnya dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Pertanyaan kedua, apa saja penyebab timbulnya perang salib? Penyebab timbulnya perang salib ada 3, yaitu yang pertama faktor agama, direbutnya Baitul Maqdis di Mesir oleh umat Islam sehingga umat Kristen merasa tidak umat Kristen merasa terganggu dalam beribadah. Kemudian faktor politik, kekalahan Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Rasa irinya orang Eropa karena Muslim menguasai jalur perdagangan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jelaskan periodisasi perang salib. Perang salib terjadi terjadi dalam bentuk 3 periode. Yang pertama, periode Paklukan. Terjadi pada tahun 1096 sampai 1144. Kemudian periode reaksi umat Islam tahun 1144 sampai 1192. Kemudian periode perang saudara kecil-kecilan atau kehancuran dalam perang salib terjadi pada tahun 1993 sampai 1291. Untuk pertanyaan keempat, pada tahun berapa awal dan akhir perang salib? Perang salib diawali pada tahun 1096 dan berakhirnya pada tahun 1291. Kemudian yang kelima, apa dampak perang salib bagi Islam? Dampak perang salib yang bagi Islam yang pertama, kemiskinan menimpa Islam, hancurnya Abbasiyah, dan tekanan mental bagi Islam karena kekejaman saat dalam berperang. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga, pertanyaan pertama, apa itu invasi? Invasi adalah penyerangan dari sekelompok militer ke tempat lain sampai menguasai tempat yang mereka serang. Kemudian apa itu Mongol? Mongol adalah satu bangsa atau suku-suku pendalaman yang mendiami daerah mulai dari pegunungan Mongolia dari Asia Tengah sampai Siberia Utara. Yang ketiga, suku Mongol dinamakan juga suku
Nomaden. Apa yang dimaksud dengan nomaden? Nomaden adalah satu kelompok atau suku yang suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat, apa penyebab atau latar belakang dari invasi Mongol? Penyebab dari invasi Mongol adalah peristiwa Utrar pada tahun 1218. Pada saat itu, Genghis Khan mengutus seorang ke Khawarazm, tetapi utusan tersebut membuat gaduh di Khawarazm. Karena mereka membuat gaduh, Gubernur Khawarazm memerintahkan untuk menangkap dan membunuhnya. Karena utusan tersebut tertangkap dan mati terbunuh, maka Genghis Khan marah dan menyerang Khawarazm. Kemudian pertanyaan kelima, jelaskan 3 gelombang serangan dahsyat dari Mongol. Yang pertama pada tahun 1219 sampai 1220 dipimpin oleh Genghis Khan. Yang kedua 1258 dipimpin oleh Hulagu Khan dan 1380 dipimpin oleh Timur Leng. Kemudian untuk pembahasan keempat, kenapa jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol dikatakan sebagai awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam? Ya, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan Khawarizm, dengan khazanah ilmu pengetahuannya. Yang kedua, pada masa siapa kemajuan bangsa Mongol? Kemajuan bangsa Mongol pada saat kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Yang ketiga, siapakah Genghis Khan? Genghis Khan adalah ketua militer yang menyatukan bangsa Mongol dan mendirikan Kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia. Yang keempat, apa dampak positif dari invasi Mongol terhadap Islam di Timur Tengah? Dampak positif dari invasi Mongol ke Timur Tengah adalah banyak dari pemimpin Mongolia yang memeluk Islam. Yang kelima, sebutkan 5 orang tokoh dari Mongolia. 5 orang tokoh dari Mongolia adalah Yasugi Bahadur Khan, Hulagu Khan, Timur Leng, Genghis Khan, dan Genghis Khan. Dan selanjutnya untuk pembahasan yang kelima, apa itu filem The Rise of Genghis Khan? The Rise of Genghis Khan adalah filem yang menceritakan tentang kisah hidup Genghis Khan, seorang penakluk dari Mongolia. Siapa saja pemeran dalam filem The Rise of Genghis Khan? Ada Tanadobu Asano, Amandano Mamadakov, kemudian Khulan Chulun Alia, Basan Jaju Mijit, dan Amadu Mamadaku. Kemudian yang keempat, berapa banyak orang yang dibunuh oleh Genghis Khan? Tercatat dalam catatan sejarawan, orang yang terbunuh oleh Genghis Khan adalah sebanyak 40 juta orang. Yang keempat, siapakah Genghis Khan? Genghis Khan itu adalah Genghis Khan atau Temujin adalah anak sulung dari Eisuge atau anak sulung dari Eisuge yang merupakan kepala dari salah satu suku Mongolia Kiat dan orang yang memiliki hati yang keras. Pertanyaan kelima, di mana makam Genghis Khan? Genghis Khan dikubur di puncak gunung yang disebut dengan Berkhagun Khaldun. Kemudian untuk pembahasan yang keenam, kapan munculnya dinasti Elkhan? Dinasti Elkhan muncul pada tahun 1258 yang didirikan oleh Hulagu Khan. Apakah peran dari dinasti Elkhan bagi Islam? Setelah kehancuran Baghdad, Hulagu Khan mendirikan dinasti Elkhan dan dinasti ini membangun kembali peradaban Islam setelah hancurnya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, kenapa umat Islam mengalami tekanan dan penderitaan pada masa kepemimpinan dinasti Elkhan? Karena di masa kekuasaan Hulagu Khan, Ghaza Khan dari kepemimpinan Hulagu Khan sampai Ghaza Khan, korupsi dilakukan oleh para pejabat sehingga rakyat banyak menderita. Yang keempat, setelah Hulagu Khan, siapakah yang memimpin dinasti Elkhan? Setelah Hulagu Khan, dinasti Elkhan dipimpin oleh anak beliau yang bernama Ubayyah Khan.
dan berkuasa selama 17 tahun. Pertanyaan kelima, jelaskan kemunduran dari dinasti Ilkhan. Dinasti Ilkhan mengalami kemunduran setelah periode Ibnu Sa'id. Pemimpin setelah Ibnu Sa'id tergolong lemah sehingga melemahnya kerajaan atau dinasti Ilkhan. Untuk pembahasan yang ketujuh, pertanyaan pertama, kapan berdirinya dinasti Mamluk? Dinasti Mamluk berdiri pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Yang kedua, apakah latar belakang dari berdirinya dinasti Mamluk? Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak. Mereka adalah orang-orang yang ditahan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Dinasti ini adalah dinasti Islam terakhir pada abad pertengahan. Yang kedua, siapakah Baybars? Baybars itu adalah pemimpin militer yang tangguh dan dan andal. Dia diangkat pasukannya menjadi sultan. Dia adalah sultan terbesar dan termasyhur di antara Sultan Mamluk. Yang keempat, apa penyebab kemajuan dan kejayaan dinasti Mamluk? Kejayaan Mamluk tercapai berkat kepribadian dan wibawa penguasa Mamluk yang tinggi, solidaritas sesama dan militer yang kuat, dan stabilitas negara yang aman dari gangguan. Yang kelima, jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan runtuhnya dinasti Mamluk. Faktor internal, yaitu karena adanya pemberontakan dari budak yang membunuh sultan. Sedangkan faktor eksternal karena serangan-serangan dari luar atau serangan dari Mongolia. Baiklah, hanya itulah contoh soal dan jawaban dari yang mana ini sebagai penilaian dalam ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Sejarah Peradaban Islam. Itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.